Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Aksi penyelundupan narkotika ke dalam lapas kelas 2A Kota Metro Lampung berhasil digagalkan petugas permasyarakatan. Seorang wanita berinisial DA berusia 26 tahun diamankan petugas setelah kedapatan membawa narkotika yang disembunyikan di dalam buntalan tisu yang disimpan di saku celana. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 2 paket sabu dengan berat 4,08 dan 0,24 gram, 3 butir pil ekstasi, serta tembakau sintetis seberat 0,86 gram. Wanita yang telah ditetapkan tersangka ini mengaku barang haram tersebut diperoleh dari seorang bandar dengan iming-iming upah Rp1 juta untuk sekali pengiriman. Narkotika ini diduga merupakan pesanan oleh beberapa orang narapidana di dalam lapas. Saat ini wanita tersebut telah diserahkan ke Satres Narkoba Polres Metro untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkotika di balik penyelundupan tersebut. Sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku atas nama inisial D. Nah, kemudian di situ merupakan pesanan dari dalam lapas. Jadi D ini mengantarkan pesanan dari dalam lapas. Tapi sebelum sampai sudah dilakukan pengamanan oleh pihak lapas. Barang bukti yang diamankan yang pertama 2 buah plastik klip berukuran sedang dengan berat 4,08. Kemudian yang ukuran kecil 0,24 sabu juga. Kemudian yang sintetis 0,86 untuk inek 3 butir kurang lebih beratnya 1,52. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari Kungkwe. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Nggak, berapa lama bosmu bikin? Pria tua pedagang es kue jadul ini tak berkutik saat diamankan petugas Babinsa dan polisi di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Si pedagang diamankan lantaran diduga menjual es kue berbahan baku spons yang biasa dimakan oleh anak-anak di kawasan tersebut. Tak hanya dituduh menjual es kue berbahan dasar polyurethane foam atau yang biasa dikenal sebagai material busa kasur maupun spons cuci. Pedagang ini bahkan diminta untuk memakan es kue dagangannya. Selanjutnya pedagang beserta barang dagangannya dibawa petugas ke Polsek Kemayoran. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Andriansyah menjelaskan laporan tersebut masuk melalui call center 110 pada Sabtu 24 Januari kemarin dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas. Namun dari hasil pemeriksaan tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, seluruh sampel es kue jadul tersebut dipastikan aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari bahan makanan. Namun untuk menguatkan hasil yang lebih pasti dan ilmiah, sampel es jadul tersebut juga dikirim ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk diuji lab. Lanjuti berita viral yang es jadul yang diduga ada bahan yang berbahaya. Jadi untuk kasus ini itu berawal dari laporan dari 110. Kemudian untuk penanganan sekarang ini sudah diambil pihak Polres ya, Satreskrim. Nah, sementara ini untuk barang bukti masih dalam penyelidikan atau penelitian atau uji dari Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Tinggal menunggu hasilnya, apakah kombinasinya apa, itu speknya apa, mungkin dari bahan makanan itu nanti kita lihat pada akhirnya di hasil dari Puslapor itu sendiri. Nah, untuk sementara ini kemudian sementara ini juga yang terduga juga kita kembalikan ke tempatnya, pembuatannya itu diberi keterangan dari
Dokes juga, sementara dari Dokes Polres itu informasinya layak dimakan. Nah, sampai dengan sekarang ini tidak ada pelapor atau korbannya, ataupun diduga ada yang keracunan atau ada lapor, tidak ada sampai dengan sekarang ini. Selain telah melepaskan penjual es karena tidak terbukti menjual es mengandung bahan berbahaya, polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak ceroboh memviralkan suatu temuan atau kejadian agar tidak menimbulkan fitnah dan keresahan di masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.